Malam itu, Pak Wira kembali berkeliling sendirian di dalam mal yang hampir runtuh. Suara langkahnya menggema di koridor panjang yang penuh debu dan reruntuhan. Di kejauhan, terdengar bisikan halus, hampir seperti suara orang memanggil namanya. "Pak Wira, tolong kami." Dia mencoba mengikuti suara itu, menuju ke lantai atas yang dulu merupakan toko mainan anak-anak. Di sana, ia menemukan mainan yang tampak bergerak sendiri, meski tak ada angin sama sekali. Sebuah boneka kayu dengan mata kosong menatapnya. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak memenuhi ruangan dan suhu udara turun drastis. Pak Wira menggigil, merasa bahwa roh-roh yang terperangkap di sini mulai menunjukkan keberadaan mereka. Ketika hendak turun dari lantai atas, Pak Wira melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tangga darurat. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah Pak Wira. "Tolong, jangan lupakan kami." Suara wanita itu bergetar. Pak Wira mencoba mendekat. Namun wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja, menyisakan bau hangus dan asap tipis yang memenuhi udara. Ia sadar, roh-roh korban kebakaran ini masih bergentayangan, mencari keadilan dan pengakuan atas penderitaan mereka. Bersama jurnalis muda itu, Pak Wira menemukan sebuah ruang rahasia di bawah mal. Ruang itu berisi dokumen-dokumen yang memperlihatkan bukti bahwa kebakaran bukan kecelakaan biasa, melainkan pembakaran sengaja untuk menutupi skandal besar. Dalam dokumen itu tertulis nama-nama pejabat dan pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari bangunan yang kini terbengkalai. Pak Wira bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun ancaman datang dari berbagai sisi baik dunia nyata maupun dunia gaib. Pak Wira tahu, untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap dan menghentikan teror malam yang terus menghantui mal, dia harus menghadapi kegelapan itu secara langsung. Di tengah reruntuhan, ia menyalakan lilin dan membacakan doa yang selama ini dia pelajari. Angin bertiup kencang, bayangan-bayangan menari di dinding, dan suara-suara bergema memenuhi ruangan. Namun, dengan keberanian dan tekad, Pak Wira berharap bisa membawa kedamaian bagi mereka yang tak berdaya. Malam itu, Pak Wira kembali ke mal untuk melakukan ritual terakhir yang bisa membebaskan roh-roh korban kebakaran. Saat dia mulai membacakan doa di tengah ruang utama mal yang gelap dan sunyi, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Tiba-tiba lampu-lampu yang redup berkelap-kelip, dan suara jeritan memilukan memenuhi udara, bergema dari segala penjuru. Bayangan-bayangan hitam yang tak berbentuk mulai muncul, melayang dan berputar-putar mengelilingi Pak Wira. Dia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, tetapi dia tetap fokus melanjutkan doa sambil mengusap lilin yang menyala. Semakin lama, energi gelap itu semakin kuat mencoba menghalangi, tapi Pak Wira tidak menyerah. Ia sadar, ini bukan hanya soal menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga jiwa-jiwa yang terperangkap selama puluhan tahun. Dalam satu momen yang sangat intens, sebuah bayangan menyerupai wanita yang dulu muncul di tangga darurat maju ke arahnya. "Terima kasih telah mengingat kami. Kini kami bebas." Bisik roh itu sebelum perlahan menghilang bersama bayangan lainnya. Tiba-tiba, hawa dingin dan jeritan itu menghilang, berganti dengan keheningan damai. Keesokan harinya, Pak Wira duduk di bangku tua di depan mal yang kini mulai ramai oleh orang-orang yang penasaran dengan cerita tentang mal berhantu itu. Meskipun bangunan itu masih kosong dan penuh reruntuhan, ada rasa lega yang tak terlukiskan di hati Pak Wira. Ia tahu, meski mal ini mungkin tak akan kembali seperti dulu, tapi setidaknya jiwa-jiwa yang pernah tersiksa kini sudah bisa beristirahat. Pak Wira tersenyum kecil, memandang ke langit pagi yang cerah dan memulai babak baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Mal Tunjung Permai kembali dibuka sebagian untuk kepentingan dokumenter dan wisata sejarah kelam kota tersebut. Pemerintah daerah menyetujui rencana menjadikan sebagian bangunan sebagai museum tragedi dengan zona-zona yang menjelaskan sejarah kebakaran besar tahun 1994, kisah Pak Wira, dan tentu saja kisah-kisah supranatural yang beredar selama beberapa dekade. Pak Wira telah pensiun secara resmi. Ia pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, mencoba hidup tenang tanpa gangguan dari dunia lama. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Suatu malam, ketika ia berjalan menuju kamar, Pak Wira melihat sesuatu di cermin ruang tamunya. Bayangan seorang anak kecil berdiri diam, matanya kosong, wajahnya hangus sebagian. Cermin itu retak, meski ia ingat betul tidak pernah menjatuhkannya. Setiap malam, bayangan itu muncul hanya di cermin. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya menatap.
Beberapa pengunjung museum mulai melaporkan pengalaman aneh. Ada yang pingsan ketika masuk ke area eskalator terbakar, ada pula yang melihat bayangan manusia di rekaman CCTV meskipun gedung kosong. Salah satu kru dokumenter yang ikut memfilmkan kisah Pak Wira bahkan menghilang, dan laptopnya ditemukan di rumah dengan layar menyala, menampilkan video yang terus mengulang. Seorang wanita berjalan membelakangi kamera, masuk ke dalam lift, dan tidak pernah keluar. Satu catatan kecil ditemukan di meja kerja kru itu, bertuliskan, mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu seseorang membuka jalan lagi. Dan mungkin, jalan itu sudah terbuka.